Ketua Kadin Indonesia, Arsyad Rashid ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa ditunjuk sebagai wakilnya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung sama kami Ahmad Rafiq, Sekjen Partai Perindo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Rafiq. Malam Mas Abram. Salam sehat selalu. Kami juga berupaya untuk menghubungi Mas Arsyad Rashid sebetulnya, tapi belum ada respon. Tapi yang jelas kami coba untuk menggali kepada Mas Rafiq yang ada dalam pertemuan tadi. Mas, bicara soal politik tentu saja bicara soal momentum. Kami ingin tahu apa alasan kemudian untuk menunjuk langsung Ketua Umum Tim Pemenangan Ganjar Pranowo lebih dulu sebelum malah mengumumkan nama bakal calon wakil presidennya. Ya, yang pasti bahwa ini menunjukkan sebuah soliditas dari seluruh partai pendukung yang tidak ada lagi soal isu perpecahan, isu yang konon ada salah satu partai yang bakal meninggalkan koalisi ini. Tadi sudah terkonfirmasi bahwa semua telah bersepakat bulat bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Maka di dalam pembahasan itu juga langsung diputuskan sambil menunggu calon wakil presiden yang akan diputuskan oleh koalisi, tim sukses yang diperlukan dalam konteks ini untuk melakukan percepatan di dalam melakukan kerja pemenangan diputuskan lebih cepat. Dan tadi memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para ketua umum, tetapi semua telah bersepakat bahwa kita mengambil calon yang dari profesional yang tentu saja dianggap mempunyai kapasitas dalam konteks pemenangan yang di dalam keperluan kedepannya itu bisa menerjemahkan apa yang menjadi bagian kebutuhan dalam soal percepatan Indonesia Maju. Mengapa Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin ini, Mas Rafiq? Ya, karena temanya yang diusung oleh Pak Ganjar ini adalah percepatan Indonesia Maju. Maka sudah barang tentu diperlukan oleh partai-partai siapa sosok yang bisa menerjemahkan terkait dengan percepatan itu. Dan dalam konteks ini kan ekonomi harus menjadi bagian dari konsentrasi yang utama. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan tidak boleh terputus, bahkan harus dilakukan dengan tema percepatan itu. Maka Pak Arsyad dalam konteks ini memenuhi sebuah kriteria yang dominan untuk bisa memimpin dalam tim pemenangan. Soal kerja-kerja politik, saya kira seluruh partai yang ada di dalam koalisi ini yang tergabung dalam koalisi besar ini itu bisa menjalankan dengan maksimal. Tetapi dalam konteks isu strategi, grand design, segala hal yang terkait dengan perspektif soal percepatan itu Pak Arsyad dianggap bisa menjadi komandan di dalam proses pemenangan ini. Jadi sekalipun bahwa ini harus dimaknai sebagai pertempuran politik, maka diperlukan di sana sesungguhnya pengalaman dan kemampuan berpolitik. Apakah kemudian ada pertimbangan lain untuk kemudian mengusung ataupun mengusulkan dan menetapkan Pak Arsyad Rashid sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo? Kalau dalam konteks pemenangan politik, PDIP menjadi partai pemenang itu pasti sangat piawai dalam soal pemenangan politik. Begitu juga ada P3, ada Partai Hanura, ada Perindo. Tentu kita semua punya pengalaman untuk memenangkan dalam sebuah kontestasi ini. Tetapi dalam konteks bagaimana ini mempersatukan segala macam kekuatan ini memang perlu dipimpin oleh orang yang memang memahami situasi dan sekaligus kebutuhan terkait dengan isu percepatan itu. Jadi percepatan itu bukan harus menjadi sebuah gagasan yang sangat besar yang bisa diterjemahkan secara praksis untuk menjadi gerakan pemenangan.
Nah, terkait dengan pemenangan itu skuad yang telah dipersiapkan oleh PDI, oleh Perindo, Hanura, dan P3, Ya. kita telah menyiapkan secara keseluruhannya. Jadi yang mendirijen itu adalah Pak Arsyad dalam konteks ini. Bicara skuad, disebutkan juga tadi ada wakil ketua tim pemenangannya adalah Pak Andika Perkasa ya? Ya, Pak Andika menjadi bagian dari komposisi wakil ketua. Kita juga mengusulkan, Partai Perindo mengusulkan Tuan Guru Bajang sebagai wakil ketua, dan Mbak Angela Haritanu Sudibyo dari kalangan milenial untuk diusulkan menjadi wakil ketua. Jadi kita menempatkan tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas baik secara profesional partai maupun purnawirawan maupun relawan. Kita kombinasi kekuatan ini sehingga ini pada akhirnya bisa menjadi penggerak dalam pemenangan ini secara optimal. Terakhir Mas Rofik, mengenai bakal calon wakil presiden, apakah kita sudah bisa dapat kisi-kisinya? Ya, wakil presiden ini, bakal calon wakil presiden ini tentu para ketua umum sudah ada di kantong masing-masing. Nah, tadi ada pertemuan para ketua umum yang secara tertutup hanya di ruang Bu Mega, hanya 4 orang, hanya 4 ketua umum di situ. Tentu mereka membahas terkait dengan perspektif ke depan apa yang harus segera diputuskan, termasuk bakal calon wakil presiden. Karena ini pertemuannya sangat tertutup, tidak diekspos, dan para sekjen juga tidak ada di dalam ruang itu, maka kita tidak tahu soal siapa cawapres yang akan diusulkan. Tetapi dari ilustrasi yang disampaikan oleh para ketua umum tadi, sudah mulai ada kelihatan walaupun itu tersembunyi calon yang sudah ada. Oke, calonnya sudah ada, artinya kita tinggal menunggu momentum untuk diumumkan ya, begitu ya? Tinggal menunggu momentum, tinggal menunggu waktu yang terbaik. Oke, terima kasih Mas Ahmad Rofik, Sekjen Partai Perindo sudah berbincang bersama kami.